Allah sampun memberikan satu ketetapan terhadap setiap diri manusia bahwasanya lewat sifat basariyah yang Allah tanamkan terhadap diri kita masing-masing sebagai manusia semata-mata untuk menguji atas kesetiaan kita, apakah masih tetap hati ini condong kepada Allah ataukah sebaliknya. Ternyata Bapak Ibu, kita semua manusia mengikuti dan condong terhadap hawa nafsu. Oleh karena iblis atau hawa nafsu diberikan Allah izin dan dijadikan Allah sebagai ujian bagi kita, maka seluruh umat manusia mulai sejak Nabi Adam sampai kapanpun itu iblis selalu menyesatkan ruhaniyahnya dari jalan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu orang yang tidak akan pernah disesatkan Allah, disesatkan iblis adalah hamba yang dipilih. Pertanyaannya, kapan di antara kita menjadi golongan yang dipilih oleh Allah? Kapan? Padahal kita semuanya mengalami penyesatan dari iblis itu sendiri. Allah juga tidak sering-sering atau selalu Allah memberikan fatwa-fatwa lewat Al-Quran terhadap kita bahwasanya janganlah kau ikuti apa yang telah iblis bisikkan di dalam hati kita. Cuman berhubung kita sendiri yang tidak menghiraukan daripada peringatan-peringatan Allah yang disampaikan ini, maka jangan heran kalau kita masih selalu dalam perjalanan mengikuti kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang akan menjadikan hati kita keruh, hati kita kotor, hati kita masih semakin jauh pada Allah. Sehingga beliau Syekh Ibnu Athaillah menerangkan di dalam makalah ke-13 terkait apakah resiko hati yang keruh itu. Qala musannifu rahimahullah, kaifa khalikoyo opo yusroku bisa mencorong opo kolbun ati. Bagaimana mungkin hati itu bisa mencorong cahaya makrifat pada Allah, sedangkan suwarul akwani utawi gambar makhluk iku muntabi'atun melekat fi mir'atihi ing dalam telengi ati. Bagaimana mungkin cahaya makrifat itu di dalam hati akan mencorong sementara gambar yang melekat di dalam hati kita isinya adalah dunya? Gak mungkin. Walaupun jenengan kali kula ini melakukan ritual ibadah secara makhduf baik di dalam sholat ataupun haji, tetap nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa ruhaniyah itu dikatakan ibadah menghadap
terhadap Allah yang diterima nggak bisa. Karena hati kita telah jauh dari cahaya makrifat kepada Allah. Terus solusinya bagaimana? Di sini tidak diterangkan tentang solusi, cuman serai kula jelaskan tentang solusi. Kembalilah pada surah Al-Baqarah ayat 54. Di situ secara ringkas ada kalimat faktulu anfusakum. Bersenono, bersihkanlah makhluk-makhluk yang sudah kadung masuk di dalam hati kita yang kita imani. Satu contoh, makhluk apapun Pak, kita punya iman bahwasannya yang melakukan apakah kita ataukah makhluk lain itu pasti. Oleh karena kita melihat dari sisi makhluknya. Ngaji, contoh saya, oleh karena saya itu melihat diri saya makhluk yang mengaji, maka di dalam hati saya ada rasa keakuan makhluk saya. Inilah yang menjadikan hati saya tuh keruh Pak. Cahaya makrifat akan padam, tidak akan pernah terjadi di dalam hati saya. Terus bagaimana cara untuk menghilangkan kekeruan ini? Isi makhluk suwarul akwan, gambar makhluk yang melekat di dalam hati kita. Tanya bagaimana faktulu, udah patenono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan atau di luar kita makhluk yang melakukan. Iman rasa yang makhluk yang melakukan itu sampai lepas. Kalau ini sampai tiadakan rasa keakuan makhluk, maka di situ akan muncul rasa keakuan urip dalam dan di luar jenengan. Jikalau masih belum bisa, maka dalam makalah lain beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala. Ojo kok tinggal no dzikir itu. Tetap lakukan terus. Walaupun li adami khudurika ma'allah. Walaupun tidak ada kekhuduran hatimu terhadap Allah, tetap lakukan dzikir itu. Tetap. Sebab dengan cara menghilangkan rasa keakuan makhluk di dalam diri kita inilah faktulu anfusakum. Cara untuk membersihkan, menghilangkan makhluk-makhluk yang sudah melekat di dalam hati kita, sehingga iman kita terhadap makhluk yang melakukan. Bapak Ibu, jenengan sudah tahu laksana baju kalau kotor itu harus dicuci. Tingkatan kekotoran itu juga ada yang ringan, ada yang sedengan, ada yang berat. Tergantung kotoran yang melekat. Kotoran sing paling melekat, sing wangel iku garwa. Jenengan kali kula sik merasa punya garwa, iku garwaku. Gak lagi gak perempuan. Iku anakku. Iku dunyaku. Paling ngawabut niku tentang syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama garwa.
Nomor 2 konatiril mungkontoroh, anak. Ketiga walbanin, anak. Konatil mukontoro, yang ketiga dunya brono, sandang pangan papan. Kongkon ngelepas iki dudu omahku. Oh wabot nggih. Apa maneh garwa? Duduk garwaku. Wabot. Tapi iku wajib, Pak. Secara ruhaniah wajib sampai tiadakan. Sampak mohon maaf, jangan disalahkan. Para masyayikh kita dulu, para aulia dulu, sampak tinggalkan bojo anak dunya brono secara fisik ya di situ alasannya. Padahal itu hanya secara rohania. Oleh karena beliau berpendapat, berhubung aku nyedeki garwa, mesti merasa itu garwaku. Wis tinggal ae. Urusan buri dipek wong terserah. Wabot Pak nggih. Wabot. Dulu zaman antara yono, antara wayah yono ngilmu mudah, Pak. Sekarang antara bugo, antara wayah bugo badokan, murah sandang, murah pangan, murah garwa. Sampe tinggal di tenggone PA, Pengadilan Agama, pedotan niku sak pirang-pirang, Pak. Lho nggih, kula niki sering ngetutake warga kula niku cerai iku sik nom-nom ngono. Si anak siji, anak loro. Makanya sama yang golek pedotan wakeh ngimpi PA. Dulu para masyayikh guru-guru kita akhirat, mengapa dia berani untuk meninggalkan semuanya? Mungkin nggih sampean kenal di Ngoro itu yang ada di mana itu Kandangan Gus Komari. Sobone ana ngone kali. Tahu kenal nggih Gus Komari, nek wong Kediri paham Gus Komari. Bon. Itu karena beliau ruhaniahnya itu khawatir engko nek nyedek bojo aku durung kuat ruhaniahku, akhirnya ngaku-ngaku. Lah niki persoalane. Nah terus antara bugo ini dos pundi, Pak? Ya wis ngeten mawon. Ora usah ditinggal secara jasmani. Ruhaniahe sak oleh-oleh. Bila sampean tinggalno tenan, gak usah metu teko maning kamar, gak usah metu. Lho ngoten mawon. Umpama gendeng ya gendeng ning jero kamar. Pun itu caranya sampan kali kula untuk mengusir makhluk yang sudah masuk. Dalam makalah lain, Allah akan menyalakan cahaya makrifat dalam hati seseorang dikarenakan hamba itu selalu berzikir. Niku lho, prosesnya cahaya makrifat itu di situ. Kan gini, di dalam ruh atau hati ada rasa atau iman. Jikalau ini dikembangkan iman ini menjadi ihsan, maka akan bertemu cahaya makrifat. Di dalam cahaya makrifat itu ada hidup. Itulah wujudnya Allah. Akan ketemu. Makanya la tatruk adzikra walaupun li adami. Dzikir Anda li adami hudurika ma Allah. Belum ada kehuduran, tetap dzikir iku jalankan. Wis. Sampak-sampak pentingnya dzikir. Dalam surat Al-Ahzab itu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron katsiron.
kongkon perbanyak. Kongkon perbanyak oleh zikir. Apa zikir jahri siri? Bukan. Itulah yang kusebut zikir sebagai pengusir penjajahnya ruh adalah sirul asrar. Sebab siapa yang berzikir tersebut maka Allah akan mengutus utusannya malaikah untuk masuk di dalam jagate hati mengusir penjajah hati, yaitu nafsu. Baru kalau itu diusir, nyalalah lampu tersebut. Cahaya makrifat itu akan menyala. Kalau sudah menyala detik-detik itu juga, maka nyatalah wujudnya Allah di dalam pandangan hati jenengan. Pun itu satu. Nomor dua, am kaifa yarhalu, kaifa khalikoyo opo yarhalu bisa budal opo ati roh iku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, sedangkan wahuwa khali utawi hati atau ruh iku muqabbalun bisyahwatihi, terikat terantai dengan kesenangan hawa nafsu. Apa bisa ruh iku berangkat budal suluk nuju kewusulan bertemu Allah? Sedih solusine ya rantene kudu dilepas baru saged berangkat. Nggih Pak, kalau rantene nafsu koyok rantai ning dohir penak, dilas saya pun saged protol. Apa yang dijadikan nafsu sebagai rantainya? Di situ dikatakan bisyahwatihi. Di dalam diri kita ada sifat basariyah, sifat yang miturut kesenangan manusiawiyah. Apa Pak? Kesenangan jenengan kali kula sebagai manusiawiyah. Nyun sewu. Nek wong lanang normal ya, mesti golek garwa. Sing belum punya garwa. Sing estri yang ngono. Tawa-tawa. Sapa sing gelem garwa? Lho ngoten. Sampai wong tua sendiri lu ngelarang anak ini kalau makan di depan pintu. Ojo nak, nanti jodohmu balik. Lah ngoten gini. Kalau kita sudah punya istri, punya suami, apa langkah selanjutnya sifat basariah? Ya pingin punya anak. Lah ngoten nggih. Iku sifat basariah semuanya. Sifat basariah. Kalau sudah punya anak, apa selanjutnya sifat basariah menuntut terhadap diri kita sendiri? Sandang, pangan, papan, ya kudu kecukupan. Kalau bisa lebih. Estu. Rumah ya kudu sing gede. Paling tidaklah punya rumah, ngoten. Nanti kalau sudah punya rumah, perabotan hik jero ya kudu penuh. Ini sifat basariah Pak. Tuntutan sifat basariah yang muncul dari nafsu nafsiyah dalam diri kita. Akhirnya ruhaniyah terbuai dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan nafsu di dalam hati kita terbuai karena memakai logika, akal. Wis, kalau sudah punya rumah, kalau bisa ya punya kendaraan. Paling tidak roda 2, sing isok diuntir, gak dipancal. Sebab zamannya sekarang sudah tidak sepeda ontel, sepeda motor. Lah ngoten nggih. Sudah dikasih Allah, oke. Sifat basariah menuntut
hujan-hujan gini kalau penak ngaji budal gak kudanan ya punya roda 4. Begitu loh Pak, terus tuntutan nafsu, nggak akan pernah berhenti. Ketepatan kita jadi kadus, pingin jadi kepala desa, basaria, wajar Pak, menungso. Kalau sudah menjadi kepala desa mungkin pingin jadi bupati. Kalau sudah dari bupati pingin dari gubernur, semua mendukung ya Pak. Finansial oke, bisnisnya oke, bondo oke, budal. Sampai terakhir jadi presiden. Allah peringatkan, alhaakumut takasur. Jikalau kau terus-terus seperti ini, kau akan lalai pada Tuhanmu, pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Lah hukum ini berlaku hanya bagi ahli hijab, ahli syuhud tidak. Karena ahli syuhud tahu Pak, dilarang oleh Allah tidak boleh berbuat fasad, kerusakan di atas bumi. Bukan bumi yang kumaksud niki dunyo. Yang kumaksud bumi ki awak jenengan gile. Inilah yang Nabi Musa peringatkan terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu hei kaumku telah berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Apa? Membikin Tuhan yang bukan Tuhan, yaitu dunia masuk dalam hati para kaum itu. Kalau bahasa Qur'an bittikhadikumul ijlah, membikin anak sapi sebagai sesembahan pada zaman itu. Padahal itu kinayah, iku sanepan. Padahal anak sapi kalau dibiarkan menjadi sapi gede. Ya inilah Pak, nek gak garwa ya anak, nek gak anak ya dunya bro. Ya iku anak sapi kalau enggak ndang dibeleh seperti kemarin ya, menjadi bapak sapi. Makanya bapak sapi langsung beleo. Mboke sapi sampean beleo, cek gak mana disebut anak sapi. Enggak kita beleh sapi ini dohire, sementara sapi sing ono njero dibiarkan. Rugi jenengan kalih kula. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa solusinya rantai yang ada pada diri kita yang dijadikan nafsu merantai kita, yaitu kesenangan sifat basariyah? Caranya bagaimana untuk melepas? Sama. Sampai wajib kholwat Pak. Wajib. Niki bagi jenengan sing kepingin ketemu Allah loh ya. Sebab manusia sak jagat itu tidak ada yang mau ketemu Allah. Enggak ada umat Islam yang ingin ketemu Allah. Inginnya suka ketemu kesenangan dunia. Kecuali mereka lah yang di dalam hatinya ini yarju liqa al-rabbihi, yang di dalam hatinya ada keinginan, harapan untuk bertemu Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, Az-Zumar, mohon maaf, ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang tidak hanya mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, tapi mengimani. Bukan hanya dia mengimani aja, tapi dia juga mengamalkannya. Inilah yang kusebut sebagai kholwat atau uzlah. Wiritane ya zikir, ya kuwi pun. Baru Bapak Ibu rantai ini lama kelamaan akan merotol. Rantai ini akan terusir di dalam ruhaniyah jenengan yang mengikat, akan merotol sendiri. Akhirnya jenengan iku gak gampang ati iki,
Kesengsem dengan gebiare dunya. Dikarenakan hatimu sibuk selalu melihat, memandang al-haq itu sendiri. Ini Pak caranya, solusinya, jikalau rantainya ruh yang telah diletupkan oleh nafsu dalam diri kita yang melekat pingin untuk berotol. Selanjutnya, am kaifa yatma'u, halikoyo opo yatma'u bronto opo ati ayat hula ing yento manjing hadratallahi ing ngersane Allah. Bagaimana mungkin dalam hatimu itu ada keinginan masuk di dalam maqam musyahadah ing ngersane Allah, bertemu Allah, wahwa sedangkan hali utawi hati ikum lam yatatohar ora gelem berseni minjana bati ghaflatihi saking reget-regete kelalaian hati jenengan kali kula dateng Allah. Ilinge namung sing ngaji aku. Nah, kesadaran yang ada dalam hatiku, oh sing nyolong pelemku si A. Atiku eling sing nyolong si A. Atiku beriman yang melakukan si A, si B, si C dan seterusnya. Termasuk diri kita merasa itu. Bagaimana mungkin dalam hati jenengan iku ada berontok, greget, keinginan kuat untuk masuk di hadratillah, bertemu Allah, sedangkan dalam hati kita masih dalam keadaan kotor alias gak mau untuk bersuci dari kelalaian. Intine apa mungkin jenengan saged dumugi wusul sementara jenengan ora gelem dzikir. Ngoten intine. Dzikir yang kumaksud di sini adalah pelepasan rasa keakuan hamba yang segala-galanya. Yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Inilah yang kumaksud dzikir, melepaskan keakuan ini. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai ke hadratillah lawang kita itu ingkar dari dzikir tersebut. Makanya saya katakan jenengan sing ono syariat dididik tauhid la ilaha illallah dengan wirid dzikir jahri, jenengan yang ditorikoh dengan tauhid la ilaha illahua yang dididik dengan dzikir sirri, apa bisa mungkin ke hadratillah suluk jenengan? Sementara jikalau jenengan ini menolak sirul asrar, boten saged. Sering saya katakan, saudaraku yang ada di syariat dan di thariqah, janganlah kau berhenti untuk dzikir selanjutnya yaitu sirul asr, sebab sampai berpuluh tahun pun saumur kau pun miturut sistem, jikalau dzikirmu cuman jahri siri nggak akan bisa sulukmu bisa wusul. Hadratillah niki Pak nyun sewu cara ngomong makom musyahadah. Jenengan kali kula tibone hanya di makom mukasyafah. Sing syariat tibone ning makom mukhadharah. Nyun sewu, kula tulisi. Ben sing protes cek ning protes. Endi rek tulisane iki rek? Lah iki. Nek jenengan geding ambek aku, gedingo gak apa-apa. Nek jenengan tolak sampean tolak ora apa-apa. Kula mboten enten paksaan untuk percaya dengan keterangan ini kok.
Pun Mbak, ngene iki makom telu iku sing tinggoni menungso. Muhadharah ya ini alam kasunyatan Pak. Alam fisik jasad-jasad niki. Lah mukasyafah adalah alam kebukae gaibe makhluk. Gaibe makhluk siapapun sing gaib iku dibuka Allah. Jenengan kalau dzikirnya itu jahri tok, maka jenengan ge muter-muter nih muhadharah. Selalu memakai akal. Kalau tidak masuk akal nggak akan percaya. Ini golongan kita yang ada di ya. Kita akan ngunggul-ngunggulno nyun sewu. Perkara selain Allah. Aku sukses sebab wirid aku iki. Aku diwenehi Gusti wirid bar subuh ngene kudu ngene supaya bisnis kula lancar, jabataku terus naik. Wis mesti ngunggul-ngunggulon niku, Pak. Kalau ini sampai biarkan Bapak Ibu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah pasti akan memberikan penyakit di dalam hati kita semakin berat penyakit ini. Padahal kita sadari atau tidak apa yang kita bangga-banggakan selain Allah ini. Jenengan ditinggalkan badan? Ditinggalkan. Kita akan berpisah. Setinggi apapun jabatan jenengan pasti akan pisah. Sekaya pun dunia panjenengan pasti akan berpisah. Sebanyak apapun istrimu pasti akan berpisah. Ngono ae waktu sik enom gagah-gagahe wes sapa sira sapa ingsun ora ngerti. Bayu pun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terusno tutuk no karepmu jari Gusti Allah. Tapi ilingo kuwi di dalamnya itu penuh dengan siksaku yang tidak kau ketahui. Sehingga suksesmu itu kujadikan sebagai istidratku, pengluluku terhadap dirimu. Tapi kau tidak sadar. Pun. Langkah kedua, kita mengenal tauhid la ilaha illallah. Kita yang ada di thariqah diajarkan dzikir sirri. Di dalam hati kita mengucap Allah, Allah terus entah berapa puluh ribu setiap hari. Ini Pak bahayanya jikalau tidak jenengan sertai sirul asror. Jeduke jenengan pol-polane ning makom mukasyafah kekancan sampan adalah ghaibe makhluk. Bisa muncul karomah dari cahaya, bisa muncul karomah dari nar, api. Tergantung ilmu sing sampean lakoni. Geni ambek sentolop, iku iso dibuat dijadikan mencari ayam yang hilang. Ya, mungkin jenengan dulu pernah ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Dengan ilmu hitam jenengan iku bisa mendatangkan nar, apa? Cahaya yang ditimbulkan dari api. Ada tamu pitike ilang didelok saged padang. Oh si A si nyolong. Ilmu putih berarti malaikat. Jenengan ana tamu nyun sewu, bojoku iki selingkuh maneh apa Kak? Tahu? Iya. Kalih tiang pundi? Kalih tiang mriko lho pundi? Tiang kencong. Omahe ngadep ngidul. Ngoten. Rambutnya rada dawa titik. Nggih ketinggal gambar ngoten niku. Jika goleki dompete ilang. Nyun sewu, Pak. Dompetku isine
surat-surat penting niki Pak ngoten. Wonten pundi? Oh digawa wong kae, mang ceblok digawa wong kae wis paranono nang omahe. Ana tamu teka, nyun sewu lho ya. Nyun sewu, duwe masalah. Masalahe gara-gara bapak iki mang selingkuh, bojone njaluk pegat gak gelem disopo. Jangankan disopo, dijak kelone gak gelem. Mingkur minggat nang wong tuwane. Terus datang arepe ngomong langsung dilokno raimu kaya bedes. Bojone wong kok gagahi. Kaget mboten jenengan? Loh. Mbah Yai durung tak omongi kok pun semerap. Lah ngoten nggih. Mesti umumnya sampai nuduh iku wali. Nggih mboten? Tolong tak klarifikasi. Apa sih wali? Jamak dari aulia, artinya kekasih Allah. Ciri kekasih Allah itu mboten teng mriku. Kembalilah ning Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Memang ada kekasih Allah itu yang dibonusi karomah, wonten, ada yang tidak, Pak. Artinya karomah, kasaf itu tidak dijadikan sebagai tanda dari kewalian seseorang pada Allah. Tidak bisa. Niku batal. Estu. Utange akeh moro Mbah Yai. Estu kula niki berutang mboten saged mantuk. Tolong sampeyan dudono nomor suk Rebu ngarep. Misale ngono tangger, akhirnya diterawang kali Mbah Yai mang. Wis kuwi aja mulih-mulih ya. Saiki dina apa? Saiki dina Selasa, meni Rebu. Rebu meni ae mulya saiki bengi ana kene bersenono WC-ku, bersenono ngarepe omahku. Lha ngoten. Mergae ning kono wis beliaunya sudah diketahukan oleh Allah. Akhirnya pinter oleh ngerames nomor WC piro ya. Hati kitabe dibuka nggih. Ketemu Pak, piro WC ku. Wis. Terus iki aku kok ngon bersih-bersih ning lahane Mbah Yai yo. Dibersihni. Njukuk sapu. Sapu nomor piro ya? Nah. Lho ngoten kok ya pas Gusti Allah ngijabahi gitu ya Pak ya. Heeh. Cocok. Loh, mesti jenengan mastani, wah iki waline Allah. Ngerti sadurunge terjadi. Maneh karomah lagi. Jenengan iki dolanan kliwar-kliwire malaikat alam malakut tampak. Estu. Malaikat Israel kare mau njukuk bebek nih. Kate nandi bebekmu mene jam 10 tak jupuk. Oh ngono ah. Ya wis. Ketemu ditakoki, "Ndi, Mam? Bibike dikandani. Bek, sampean mene gak ono, Bek. Eblas ae. Aku sik ketok sehat ngene kok." Anake dikandani. Bebekmu mene dijupuk Gusti Allah jam 10. Wow, sampai niku disiki kersa. Lah ngeten nggih. Ndelalah nggih, Pak. Akhirnya jawaban sampean ya apa? Nuduh jenengan sebagai kiai ini mang waline Allah. Loh, niki jalur-jalur kasaf, Pak. Jenengan ya nyun sewu salat sak salat, wirid sak wirid apapun niku jagongane kali Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Wis macam-macam. Ya Allah. Niku lak makhluk sedaya toh? Makhluk. Niki bahaya kanggo jenengan manakala jenengan belum dititah luhuri diizini Allah membawa dzikir sirul asrar. Niki akan menjerat jenengan kali kula. Terjerat jenengan. Makanya saya sering katakan,
Saudaraku yang ada di syariat ataupun di thariqah pada umumnya, lekaslah, sertakan dzikirmu itu dengan sirul asrar. Jari harus bersirul asrar, siri harus bersirul asrar. Percaya gak percaya saenake udelmu, aku gak ngongkon percaya. Buktikan kalau tidak percaya, silahkan. Berpuluh tahun jenengan iki mau berzikir 1 dan 2, 3 belum, aku yakin tidak akan pernah bisa wusul. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah gak ngawur Pak, ngarang makalah iki mboten ngawur, mesti beliau itu berdasarkan ijtihad, cuman tidak diketahui oleh ulama-ulama syariah atau thariqah, enggak diketahui. Ijtihad beliau itu lewat khalwat, akhirnya Allah membimbing langsung terhadap beliaunya, muncullah makalah. Enggak bisa kita sampai ke hadratillah, masuk di dalam maqam musyahadah, selama kita itu tidak membawa kunci di maqam musyahadah. Kuncinya adalah sirul asr, muncul dari la ilaha illa anta. Baru nanti bisa ke musyahadah. Kalau musyahadah muncullah la ilaha illa ana. Wis. Yo ingsun Allah itu nantinya. Percaya gak percaya monggo kersa. Saya cuman menerangkan dari syarah makalah Syekh Ibnu Athaillah ke-13 ini terkait hati yang keruh. Gak bisa Pak. Mengapa saya berani mengatakan gak bisa? Mohon maaf, saya juga puluhan tahun Pak berzikir jari ora iso opo-opo. Akhirnya jatuh dadi karomah rambut cek pantas didawakni sak bokong. Bayu ben dadi dukun ku cokcer. Tamu teko tak uyuwi, ngono ku ya gak bales ya kan. Katanya wedi kualat. Padahal ya padha makhluke luar biasa. Nyun sewu. Umat manusia, khususnya umat Islam masih kedoktrin tentang masalah ini Pak. Kedogma masalah hal ini. Akhirnya kita menolak tentang la ilaha illa anta. Mulai 74 loh Pak saya Pak, mulai 74. Jujur mawon saya masuk di dalam thariqah Naqsabandiyah. Pertama kali. Abah sendiri yang membeat saya pada waktu itu. Nggih mohon maaf. Nggih termasuk Gus Komari ku santrine Abah biyen niku. Milih Masjid Hubun, kula mboten milih Wasilun. Monggo kersa. Ngoten. Pun. Selanjutnya kaifa yarju ayyafhamaha ayyafhama daqaiqal asrar. Kaifa khalikoyo apa yarju ning ati sampean duwe kekarepan ayyafhama ing yen to faham daqaiqal asrari ing lembut-lembute arti rahasia ilmune Allah. Maksud ilmu hakikat makrifat. Wahua khali utawi kita sedangkan utawi ati kuwi mang lam yatub ora gelem tobat. Ora gelem tobat min hafawatihi saking kelalaiane ati. Bagaimana mungkin jenengan akan paham permakolah ya ilmu-ilmu rahasiane siri Allah wong sedangkan kita itu dalam hati gelem tobat masalah lali nang Allah. Mboten mungkin. Bagaimana mungkin jenengan akan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu sir-sir lembute rahasiane Allah
Lah wong sementara jenengan kali kula gelem mboten purun tobat sangka dene lali sangka Gusti Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa paham tentang ilmu hakikat makrifat Allah sementara kita itu tidak mau untuk menghilangkan keluar dari rasa lalai terhadap Allah. Enggak mungkin, Pak. Mestinya kita itu harus prosesnya hilangkan dulu rasa kelalaian hati kita dari Allah. Kita lalai dari Allah itu karena ada muncul rasa keakuan diri makhluk yang memenuhi dalam hati kita, Pak. Ini kudu dibersihkan dulu. Kalau ini sudah bersih, maka daqaiqul asrar, lembut-lembute rahasiane ilmu Allah yang bagaimanapun Anda akan paham. Makanya membaca makalah hikam ini jenengan nek dereng ni musyahadah mohal tahu makosidul a'dhamnya. Paling bahasa kinayah itu pun belum menjangkau kita. Makanya orang yang belajar makalah di dalam kitab hikam mohon maaf niki nek mboten ten gurune sing sudah sampai musyahadah tuas ngentut. Tahu tuas ngentut? Ambune wis. Tapi nek jenengan iku mau sampun cetha ning musyahadah, maca sak maca iku mau jenengan ibarati wong ngentut gak ambu badhet tapi ambu wangi. Itulah nanti jenengan akan dibukakan maksud Al-Qur'anul Qadim itu di situ, Pak. Tanpa dinulis, tapi bisa Anda baca. Maksudnya, faham jenengan, maksud daripada wahyu yang tersirat dari Allah itu akan paham sendiri. Selanjutnya, terakhir pun, niku makalah yang terakhir. Terus intinya bagaimana biar ngertos daqaiqul asrar. Pertama, yo ngaji dulu. Kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur tauhid, di jalur hakikat, dinut tauhid. Wis nek gak paham yo teko. Nek wis paham gak usah takok, cek gak ngebek-ngebeki WA, ya. WA ku lho kari 3000. Dadi sing WA mulai sejak tak umumno niku tak hapus, mlebu tak hapus gak tak jawab. Lah aku nyelesekno sing wis-wis. Sing hampir 1 bulan ini hanya nih belum diweni Allah kesempatan loh Pak. Kalau hitung wau kanton 3.000 piro mek didik 3.013 apa piye man. Mboten napa-napa. Tak selesai dulu baru takono. Mengki tak umumno pun Pak. Bingkile sampun ready semuanya. Monggo sepeda motor sing rusak sampean dandakno kene tak jawab lho ngoten mengke. Pun tenang mawon. Pun Bapak Ibu, kalau kita sudah paham tentang ajaran dinut tauhidnya, bagaimana cara menghilangkan keruhnya hati, yaitu khalwat dengan dzikir, lakukan itu terus. Maka jikalau sudah ke musyahadah makom terakhir, musyahadah itu makom persaksian yang benar. Makom bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Wis. Iku lho nek cara ilmu sejati ku syahadat tunggal. Setelah syahadataini, syahadat loro, nyeksekno Allah wujude urip, nyeksekno Muhammad wujude makhluk semua sak donya, lalu masuklah syahadat tunggal Allah dohir Allah batin. Sehingga enggak ada dohir, enggak ada batin, sebutan enggak ada.
wis meneng kaya wong colo. Ya udah. Ruhaniyah. Pun kesimpulannya yang menjadikan hati kita keruh adalah perkara-perkara selain Allah yang kita imani. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman selain Allah lewat khalwat dzikir tadi, maka wayu mimpilah imanmu yang tauhid selain Allah lepas akan menjadi iman hanya pada Allah. Artinya keingsunan Allah di dalam diri jenengan akan menggelora. Pun itulah ahad. Allah dawuh dalam satu ayat, ani budullaha waztanibut tauhid. Arahkanlah ruhaniyahmu terhadap Allah, waztanibu, dan jauhilah atau huta ing piro-piro selain Allah. Pun inilah pelajaran ruhaniyah jenengan kali kula di dalam tauhid ini, khusus terkait masalah maqalah 13, masalah akibat keruhnya hati. Ternyata kekeruhan itulah menjadikan satu, hati kita buta, dua, semakin jauh pada Allah, tiga, semakin tersiksa hati panjenengan kali kula.